share ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman. Pertama-tama mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga kepada yang saya hormati kepada Bapak DS Muhammad Arifani MAG selaku dosen mata kuliah Perubahan Sosial. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perubahan Sosial Perspektif Realitas Sosial. Yang beranggotakan Dea Amelia Putri, Diki Ahmad Fauji, Dwi Panegara, Ena Pilatus Saletsa, Fadilah Paturaman, Faridah Nurfauzia, Paturaman Jil Fitri, Vicky Nur Muhammad, Gazia Ujanul Ilmi. Untuk selanjutnya, masuk ke slide pertama akan dipresentasikan oleh Vicky Nur. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertama memahami perubahan sosial. Perubahan adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari. Proses sosial ini mengiringi kehidupan manusia dalam ruang lingkup yang sukar untuk dibatasi. Perubahan dapat terjadi mulai dari lingkungan global sampai lingkungan terkecil keluarga, dari kelompok besar sampai dengan individu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Vicky atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Panegara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Dalam hal ini akan menjelaskan memahami realitas sosial. Realitas sosial yang mana merupakan fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial atau juga dapat didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan realitas sosial yang dimiliki dan dialami bersama secara terus-menerus secara subjektif. Adapun contoh dari realitas sosial di dalam keluarga yang mana misalnya persepsi manusia bahwa keluarga dibentuk dari kelompok orang yang memiliki ikatan kuat. Kelompok tersebut terdiri dari ayah yang bekerja, ibu yang melahirkan keturunan, hingga anak-anak yang baru lahir pun lama-lama akan menganggap ayah dan ibu sebagai keluarga. Hal ini karena persepsi tersebut sudah melekat di kehidupan sosial dan masyarakat menerimanya sebagai suatu realitas. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Panegara. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Amelia. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan mengenai perubahan sosial di dalam realitas sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Yang mana di dalam realitas sosial ini dilihat dari potret kehidupan masyarakat yang benar-benar terjadi di lingkungan sosial dan biasanya justru berlawanan dengan apa yang digambarkan dalam berbagai narasi sebagai masyarakat yang ideal. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Dea. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep realitas sosial, masyarakat dan perubahan sosial. Dalam konsep realitas sosial terdapat hubungan masyarakat dan perubahan sosial, yang mana dapat dipahami bahwa masyarakat memiliki hubungan yang erat atau timbal balik terhadap perubahan sosial. Karena perubahan sosial dapat terjadi atas dasar kehendak dan interaksi yang terjalin di tengah masyarakat.
sedangkan perubahan sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadilah Fatur Rahman. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Kebudayaan tidak bahwa manusia dalam hidupnya selalu mengalami perubahan. Demikian pula halnya dengan kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia. Terjadinya perubahan kebudayaan disebabkan oleh hal-hal yang berasal dari masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Misalnya perubahan jumlah dan komposisi penduduk. Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, kebudayaan baru akan tercipta sehingga terjadi perubahan. Sementara itu, komposisi usia produktif lebih tinggi dari usia lain, sehingga lapangan pekerjaan yang banyak sangat diperlukan. Dengan lapangan pekerjaan yang banyak, perubahan kebudayaan baru dapat tercipta. Contoh perubahan dalam realitas. Adapun contoh tentang adanya realitas sosial dalam bidang budaya, ini misalnya sejak ketidakinginan generasi muda untuk mempelajari kearifan lokal dengan baik, padahal diakui ataupun tidak, semua itu begitu penting sebagai proses melestarikan budaya yang ada. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Fadilah Fatur Rahman. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Faridah Fauzia. Silakan. Perubahan sosial, perspektif realitas sosial dalam ekonomi. Kasus tentang realitas sosial lainnya dalam bidang ekonomi tentu saja tidak terlepas daripada lembaga ekonomi yang memberikan regulasi tentang sistem keuangan negara. Pada kenyataannya, kemiskinan dan kekayaan masyarakat akan menjadi gambaran nyata dalam realitas sosial yang menurut akibat akan fasilitas negara dengan tidak sama rata. Meluasnya penggunaan internet dan munculnya inovasi teknologi komunikasi memicu lahirnya e-commerce yang dengan cepat menggeser kebiasaan masyarakat Indonesia dalam aktivitas jual beli barang jasa. Sekarang ini sebagian transaksi jual beli barang jasa di Indonesia berlangsung secara online via e-commerce. Profesi pedagang online juga bertambah populer di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Faridah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fatur Rahman. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai perubahan sosial, perspektif realitas sosial dalam pendidikan. Pendidikan di tengah sosial masyarakat yang difokuskan pada dualisme pendidikan, di mana masalah utama adalah dilihat dari segi kebijakan dan sistem pendidikan di bawah payung Kemendikbud dan Kemenag. Paling jelas, perkembangan pendidikan di kementerian tersebut sangat jauh berbeda, sehingga lulusannya mempersiapkan diri dengan orientasi yang berbeda pula. Dalam hal kurikulum mata pelajaran umum dan agama, keduanya memiliki porsi masing-masing. Misalkan, pendidikan umum yang dinaungi oleh Kemendikbud berorientasi sebagai pemenuhan kerja dan penguasaan teknologi untuk menghasilkan uang. Sedangkan di bawah naungan Kemenag, yaitu pendidikan agama, berorientasi pada pembentukan akhlak dan moral. Adapun contoh perubahan sosial, perspektif realitas sosial dalam pendidikan, yaitu pendidikan yang menjadi bagian daripada realitas sosial ini, misalnya saja peranan beasiswa bidik misi yang ditunjukkan oleh pelajar tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi memiliki kemampuan intelektual tinggi. Atas dasar kondisi inilah realitas sosial pendidikan menunjukkan banyak orang mampu ingin diakui sebagai warga miskin agar mendapatkan beasiswa. Padahal hal ini adalah dalam segi hukum dan tidak bisa dibenarkan dalam segi agama apapun. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Fatur Rahman. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Echa. Kepada Echa, silakan.
Baik, terima kasih. Perubahan sosial, perspektif realitas sosial, realitas sosial dalam sosial. Salah satu contoh realitas sosial yang umum ditemukan di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang sudah menjadi pembicaraan umum sejak dahulu. Pemerintah mengakui bahwa untuk dapat mengatasi permasalahan ini, mereka tidak dapat mengatasinya dengan sendiri. Banyaknya pejabat-pejabat di pemerintahan yang melakukan korupsi, sulitnya mencari lapangan kerja, dan persaingan kehidupan yang semakin tinggi merupakan aspek yang menyebabkan kenapa kemiskinan masih banyak ditemukan di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Adapun bentuk realitas sosial masyarakat dalam bidang sosial lainnya, misalnya saja ketika ada suatu wilayah yang terkena bencana tsunami, ketika keadaan ini didengarkan oleh masyarakat, maka secara spontan kelompok masyarakat atau lembaga resmi negara mengeluarkan bantuan dengan cepat dan tanggap kepada si penerima musibah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Eca. Mungkin untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Gaji. Pada Gaji, silakan. Gaji, ada Gaji? Baik, kalau mungkin Gaji belum masuk, biar saya aja yang baca kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, 3 tahap pertama proses perubahan berawal dari diciptakannya sesuatu. Mungkin sesuatu yang menjadi kebutuhan lalu berkembang menjadi sesuatu gagasan yang baru. Bila gagasan tersebut sudah menyebar di kalangan masyarakat, maka berikutnya dapat disebut sebagai hasil yang merupakan perubahan dalam sistem sosial. Perubahan sosial perspektif realitas dapat terjadi dalam bidang budaya, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan perubahan sosial. Dan mohon maaf juga jika masih banyak kesalahan. Untuk selanjutnya diskusi dilanjutkan di WA grup saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.